Iya, yang akan dibahas pada pertemuan 7 ini ya mengenai manajemen transportasi dan distribusi. Tentu saja sesuai prosedur logistik, dimulai inbound logistik, itu juga kegiatan transportasi. Lalu production, sesudah production, outbound logistik, itu juga kegiatan transportasi. Ya. Bahkan kalau pada shipping, ya, angkutan melalui laut, production juga itu oleh shipping berupa produksi jasa, juga transportasi. Ya. Makanya akan dibahas pada bab 5 ini mengenai manajemen transportasi dan distribusi. Ya, jadi strategi dari manajemen transportasi distribusi ini ya langsung aja saya kaitkan dengan urusan shipping ya atau transportasi laut ya, di mana sampai dengan saat ini banyak perkembangan moda transportasinya, antara lain sudah era konterisasi, ada roro, ada sistem belt conveyor sehingga dari kapal dibongkar itu cepat sekali melalui belt conveyor. Juga ada les ya, di mana tongkangnya yang berisi muatan dinaikkan kapal. Juga SCM yang sudah saya terangkan kemarin ya, di mana shipping malahan yang mengkoordinir sejak dari door shipper sampai ke door consignee ya, dan lain-lain deh, banyak perkembangan memang ya. Sering konsolidasi informasi dan pengiriman itu juga diperlukan karena peran dari jaringan transportasi ini tidak hanya pengangkut, tapi penting sebagai agen pertukaran informasi dalam supply chain ya. Harus selalu informasi satu sama lain ya, sehingga begitu sampai pelabuhan tujuan juga kapalnya itu sudah lengkap informasinya ya, mereka sudah siap untuk proses mengambil muatan dari pelabuhan dan langsung mengeluarkan muatan dari pelabuhan. Rute dan jadwal itu juga kalau pada shipping mengacu prospek peraihan muatan supaya berdasarkan hasil riset bahwa memang banyak muatan melalui rute A, B, C, D ini, maka ke situlah dirutekan kapalnya ya. Oke. Tentu aja sebaiknya kalau yang sering mengapalkan ya ada diskon lah freight-nya gitu ya. Bahkan untuk yang bukan yang sering mengapalkan aja. Kalau misalnya satu shipper banyak sekali dia memberikan muatan, itu juga sebaiknya ada diskon rate-nya sedikit ya, sehingga menarik bagi yang lainnya kemudian hari akan ikut mengapalkan juga mungkin karena dengar dari dia bahwa ada diskon kalau memang banyak muatannya gitu ya. Berikan value added ya, tentu aja lah dalam bidang shipping itu harus diberikan value added, misalnya packaging yang baik, staffing yang memadai ya, gitu yang merupakan value added. Tapi juga menawan bagi para shipper dan consignee untuk di kemudian hari mengapalkan lagi ya. Sistem storage ya umumnya melalui pergudangan, gudangan ini satu, atau permuatan dalam pertemuan seperti container yard, dwelling time di container yard ya. Untuk reverse logistik juga ya, yaitu proses klaim dan asuransi, sebab tidak mungkin kalau ditolak oleh consignee muatannya terus dikembalikan, itu bayar freight-nya aja berapa lagi untuk mengembalikan. Makanya lebih baik melalui proses klaim dan asuransi itu ya. Biaya transportasi tentu berpengaruh pada harga barang. Makanya pemerintah juga terkadang ikut berperan untuk menentukan tarif freight-nya ya, untuk muatan-muatan sembako terutama.
sehingga sembako tersebut sampai di pulau lain atau sampai di provinsi lain harganya tidak terlalu tinggi karena rate juga tidak tinggi. Ya. Bila perlu, ya mengacu shipping yang lain yang kegiatannya serupa. Suatu ketika mungkin bingung untuk menentukan beberapa strategi, ya cobalah ngobrol dengan perusahaan pelayaran lain yang mungkin kelihatan kok mereka lebih hebat gitu ya, muatannya juga banyak gitu ya, kapal-kapalnya juga banyak, besar-besar lagi. Cobalah bicara dengan mereka, barangkali ada strategi-strategi yang kita bisa ikuti juga cara mereka gitu kan. Lumayan juga itu dapat menimbulkan, bisa memperoleh muatan juga yang banyak juga ya. Oke. Ya, kalau tadi strategi transportasinya, juga saya perlu jelaskan mengenai strategi distribusinya ya. Kalau ini saya kira Anda juga sudah tahu ya, bahwa ada direct shipment ya, karena tidak sedikit juga para shipper yang sudah mengurus seluruh dokumen-dokumennya misalnya, sehingga penyelenggaraan pengangkutannya melalui shipping, melalui truck loading dan truck loading ya, ya langsung aja muatannya dibawa ke dermaga untuk langsung dimuat ke atas kapal ya. Bahkan untuk peti kemas juga, sesuai yang sudah saya terangkan, karena ada proses melalui bea cukai di inland clearance depot, berarti sudah selesai juga proses dokumen itu ininya. Kalau begitu kapalnya datang, tinggal dibawa langsung masuk ke dalam pelabuhan, ke dermaga, dan langsung muatannya juga dimuat ke atas kapal. Ya. Juga yang biasa ya tentu pengiriman melalui gudang lini 1 kalau muatan break bulk, atau kalau muatan dalam peti kemas berarti melalui kontainer yard ya. Lalu dari kontainer yard sudah kapalnya datang, siap untuk dimuat, ya diselenggarakan terminal handling yard ya, sampai dimuat ke atas kapal. Artinya dari kontainer yard dibawa dulu ke dermaga, lalu dari dermaga langsung dimuat ke atas kapal. Tapi tentu sesuai yang sudah saya terangkan, ada biaya dermaga juga di dermaganya itu. Bahkan biaya dermaga ini sampai ada yang 2 kali lipat bayarnya kalau terjadi shifting cargo. Misalnya dari Palka 1 muatan diturunin, lalu melalui dermaga bawa ke belakang, dinaikkan lagi di Palka 5 misalnya. Ya. Itu sampai 2 kali bayar biaya dermaganya. Dan biaya dermaga juga sesuai dengan bentuk peti kemas yang 20 feet sekian, yang 40 feet sekian. Demikian juga muatan break bulk yang ringan, itu diukurnya per meter kubik, dan muatan berat per ton ya, dan lain-lain. Tentu muatan berbahaya lebih tinggi lagi tarifnya ya. Oke. Lalu ada lagi cross docking ya. Ya kalau muatan biasa ya jelaslah dari konser ini misalnya dibawa ke gudang A dulu tertentu, dan di gudang A sudah menunggu tuh kendaraan penjemputnya, dipindahkan dari gudang dipindahkan lagi ke gudang ke kendaraan penjemput untuk diterusin ke pemesannya ya, atau konsumennya. Demikian juga pada bidang shipping ya, diangkut ke salah satu pelabuhan, sering disebut hub port pelabuhannya, oleh feeder vessel dibawa ke situ. Tapi feeder vessel tentunya kembali lagi, karena nanti akan dipindahkan muatannya ke mother vessel untuk diterusin ke mancanegara sejak dari hub port itu. Ya. Itulah transshipment ya. Ya, karena manajemen transportasi dan distribusi itu
paling tidak sudah ada yang pernah membahas itu, ya. Berarti hanya garis besarnya aja, ya. Dan yang ketiga ini juga saya perlu langsung aja menerangkan tentang penilaian seluruh kinerja perusahaan. Jadi termasuk kinerja perusahaan pelayaran. Kebetulan ada seorang ahli, yaitu Mr. Dixon di USA, yang ahli hukum, juga ahli ekonomi, telah menyebarkan ke seluruh dunia bagaimana caranya menilai kinerja sebuah perusahaan itu, ya. Ya berarti termasuk juga perusahaan pelayaran, ya. Sebagai acuan untuk menilai itu berdasarkan ISO 9000, ya. Kualitasnya itu ada itu cara menilai sebuah perusahaan itu berdasarkan ISO 9000 ini, ya. Apakah memang terkesan baik atau kurang baik, ya. Ada rumus-rumusnya di situ. Juga ada penilai perusahaan itu kinerjanya baik kalau ada inovasi. Inovasi artinya ada pengembangan usaha, ya. Selain usaha pokoknya ini, ada pengembangan usaha, ide begini, ide begitu, gitu, ya. Ya misalnya pada perusahaan pelayaran juga ada rute-rute baru dan lain-lain, ya. Berarti akan bertambah tuh keuntungannya, ya. Waktu kirim, ya jelas itu mah sudah sesuai yang udah saya pernah terangkan juga bahwa harus tepat waktu, tepat tempat, ya, tepat kualitas, tepat jumlah juga sesuai misi logistik yang sudah pernah saya terangkan, ya. Jangan sampai terjadi short landed, over landed juga, gitu, ya. Performance history, ya. Jadi secara kinerja, ya. Jadi artinya kinerja yang baik itu jangan hanya diusahakan saat ini, gitu, ya. Tentu sebelum-sebelumnya juga sebaiknya bernilai baik kinerja kita. Ya kalau sudah sejak lama bernilai baik, maka tentu akan banyak pelanggan yang akan menghubungi kita, gitu, ya. Sebaliknya kalau baru sekarang bernilai baik, mereka tahunya yang lalu-lalu kurang baik. Ya mungkin hanya sedikit yang baru tahu aja yang menghubungi kepada kita, ya, untuk meningkatkan usaha kita, ya. Gitu. Penanganan klaim, ya sudah saya terangkan tadi bahwa kita harus melayani juga tentang penanganan klaim atau asuransi, apalagi melalui shipping. Tentu daripada dikembalikan muatannya kepada shipper, lebih baik melalui proses asuransi, ya. Price wajar, ya kalau pada bidang pelayaran ya berarti freight-nya lah wajar. Jangan sampai freight-nya lebih tinggi dari yang lain. Bisa-bisa nggak ada langganan pada mengundurkan diri kalau freight-nya lebih tinggi dari yang lain, ya. Dari perusahaan pelayaran lain maksud saya. Juga technical capability, kemampuan teknis yang tinggi, ya, teknis dalam teknis bongkar muat, dalam teknis pelayanan material handling di atas kapal, jangan sampai barangnya rusak dan lain-lain. Itu hendaknya juga termasuk berkemampuan tinggi lah, ya, untuk menangani itu. Financial position, financial itu keuangan maksudnya, ya. Jadi posisi keuangan, ya jelaslah perusahaan itu paling tidak dapat laba lah sesuai grafik yang pernah saya terangkan, ya. Juga neracanya memadai dan analisis rasio juga baik. Ya, laba itu artinya freight lebih banyak yang kita peroleh daripada keluar biaya-biaya. Itu dapat laba. Neraca itu artinya keseimbangan antara kekayaan perusahaan dengan modal dan hutang, ya. Ya supaya lebih jelas contohnya aja gini. Saya mau bikin bengkel misalnya, ya, butuh 10 juta lah gitu misalnya. Bengkel kecil ini ceritanya butuh 10 juta. Tapi
kita hanya punya modal 7 juta gitu ya. Butuh 10 juta untuk apa? Karena untuk beli alat-alat, misalnya paling tidak alat-alatnya 7 juta ya. Juga dibutuhkan uang paling tidak karena ada yang perlu beli ini beli itu yang memasukkan ke bengkel itu. Jadi berarti perlu 10 juta untuk beli alat 7 juta, untuk punya uang persediaan, untuk biaya itu biaya ini 3 juta. Dibutuhnya 10 juta misalnya. Tapi ternyata dilihat-lihat uang kita itu hanya ada 8 juta. Berarti modal kita itu 8 juta. Tentu aja perlu pinjam 2 juta. Jadi kalau gitu dalam keseimbangan atau neraca keuangan sebelah kiri itu terdiri dari kebutuhan uang tadi 3 juta dan kebutuhan beli alat 7 juta. Dan sebelah kanannya berarti modal 8 juta dan hutang 2 juta gitu ya. Itulah yang dimaksud neraca ya. Oke. Tentu aja punya rasio-rasio yang baik juga lah. Dan laporan keuangan ya artinya kalau sudah selesai suatu usaha, paling tidak perlu ditinjau laporan keuangan itu apakah wajar tanpa pengecualian ataukah tidak wajar. Ya. Itu juga perlu dinilai oleh akuntan publik, bahkan kalau BUMN oleh BPKP, dan kalau lembaga negara oleh BPK. Ya. Lalu prosedur compliance ya. Tentu aja setiap perusahaan harus punya dong SISPRO itu, SISPRO ini ya. Apalagi perusahaan pelayaran yang serba segala macam kegiatan di darat juga, di laut, di kapal juga. Tentu banyak SISPRO yang harus diterbitkan. Reputation and position. Terpercaya dan bernama baik itu juga perlu bagi perusahaan. Ya kalau sudah tidak percaya aja, nggak mau berhubungan dengan kita ya. Juga kalau kita bernama jelek aja, perusahaan itu jelek deh. Nggak ada yang mau menghubungi kita lagi. Ya. Itu perlu dipertahankan ya. Lalu kinerja yang lainnya yang juga perlu diperiksa. Desire for business ya. Aspek bisnis yang layak. Ya artinya jangan sampai aspek bisnis untuk hal-hal yang tidak layak. Kalau diketahui oleh masyarakat, ya tentu masyarakat juga tidak mau berhubungan dengan kita lah ya. Management and organization, ya artinya optimalisasinya ya. Bahwa setiap manajemen dan organisasi pasti mempunyai perencanaan. Dan dari perencanaan ini tentu akan dilaksanakan. Ya setidaknya apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan yang direncanakan. Jadi berarti tercapai optimalisasinya. Operating control, ada pengendalian operasi. Ya selalu lah. Saya bilang tempo hari juga, kalau kita udah selesai satu round voyage aja, ya perlu dievaluasi. Apakah udah benar yang kita laksanakan dalam voyage yang lalu itu. Ya. Ditinjau dari perolehan muatan, ditinjau dari tepat waktu, tepat tempatnya, ditinjau dari kebenaran dari pemakaian aset-aset perusahaan, ya. Ditinjau dari apakah efisien biaya kita itu atau boros biayanya, itu perlu dievaluasi. Ya. Jadi selalu ada operating control. Lalu maintenance and repair. Ya kalau ini jelas ya, di kapal juga pasti ada maintenance and repair ya. Attitude, sikap melayani pelanggan. Nah ini juga baik-baikilah kepada para shipper, para konsaini. Bagaimanapun mereka yang memberikan rezeki kepada kita, yang membayar freight kepada perusahaan pelayaran. Ya. Makanya agar tetap berhubungan dengan baik. Walaupun suatu ketika
ada yang bikin dongkol amat gitu kepada kita. Dari pembicaraan Shipper dan Konseni, hendaknya kita tetap berbicara yang baik-baik kepada mereka gitu ya. Impression mempunyai kesan baik ya. Nah itu tadi sudah saya terangin juga, yang namanya kesan itu bukan saat ini gitu ya, tapi dari beberapa masa lampau, beberapa tahun masa lampau, bahkan sampai sekarang itu. Kalau kesannya baik aja, tentu banyak yang berhubungan dengan kita, banyak yang memberikan muatan kepada kita. Packaging ability ya, pengemasan barang atau muatan yang baik, apalagi pada shipping, tentu diperlukan sekali pengemasan yang baik ya. Labor relation juga pada bidang shipping, ada Marine Labor Convention yang dulu saya ingat pada tahun 2016. Itu hendaknya betul-betul dipatuhi juga ya. Prestasi bisnis di masa lalu cukup baik. Nah itu yang tadi saya bilang, jangan hanya sekarang aja. Di masa lalu cukup baik, berarti kita dikenal baik sudah sejak lama. Kalau sejak lama udah dikenal baik, kan banyak yang tentu akan berhubungan dengan kita atau menggunakan jasa shipping kita paling tidak ya. Training age kalau itu mah di atas kapal juga banyak ya. Latihan-latihan keselamatan, latihan-latihan skoci dan lain-lain. Reciprocal arrangement ya, kerjasama saling menguntungkan. Itu juga yang sudah berkali-kali saya kemukakan, bahwa kalau kita bekerja sama dengan pihak lain itu yang saling menguntungkan, jangan hanya mau kita aja untung. Kita kerjasama A, kerjasama dengan B, tahu-tahu hanya A saja yang untung, B rugi malahan. Kalau kita meres itu meres B. Jadi harusnya sama-sama, B untung, A juga untung. Itu namanya kerjasama ya. Jadi kalau tadi mengukur kinerja perusahaan pelayaran ya, artinya secara umum perusahaan-perusahaan lain juga seperti itu menurut Mr. Dixon gitu ya. Kalau ini khusus pada perusahaan pelayaran, ada keputusan Menteri Keuangan ceritanya. Tapi tentu sesuai yang sudah saya terangkan tadi, setiap satu round voyage kita perlu evaluasi juga kinerja kita udah baik tidak ya. Yaitu dalam hal competitive advantage, artinya kemampuan berdaya saing. Ya kalau kita banyak dapat muatan, ya berarti daya saing kita bagus. Kalau muatannya dikit-dikit terus, ya harus dipelajari ada apa tuh. Kenapa daya saing kita kok lemah sekali? Gitu. Yang kedua, time and place utility, yaitu yang sudah saya terangkan juga bahwa ditepati waktu maupun ditepati tempat juga. Jangan sampai short-landed, overlanded. Efficient movement, ya tentu aja kalau kita ingin untung, ya harus biayanya jangan boros-boros amat. Jangan sampai nanti biaya lebih besar dari freight, ya rugi kalau gitu ya. Tentu aja dalam kepemilikan aset, itu harus ditinjau juga. Itu juga sudah saya pernah terangkan. Misalnya penggunaan kapal, itu yang sesuai. Temporer saya pernah kasih contoh, yang DWT-nya kecil, itu tentu lebih baik yang rutenya dekat juga. Karena kalau DWT kecil berarti dapat perhatian juga dikit. Tapi kan pemakaian BBM juga kalau dekat kecil gitu ya. Sebaliknya yang DWT-nya besar, sebaiknya itu yang ke rute yang jauh. Rute yang jauh pakai BBM banyak tentunya. Berarti BBM banyak, tapi kalau DWT kapal besar berarti dapat perhatian juga besar juga. Ya. Itu perlu ditinjau mengenai kepemilikan aset. Aset itu kekayaan. Ya tentu aja harus ditinjau juga tentang keuangan. Jangan sampai ada yang menyalahgunakan keuangan. Ya. Bahkan
Saya pernah kemukakan juga pada perusahaan pelayaran ini sebaiknya tiap 3 bulan itu adakan rapat umum pemegang saham. Ya. Sebab untuk anggaran itu kan selama 1 tahun dapat untung berapa, ya biaya berapa, rate berapa, ya. Kondisi keuangannya bagaimana, itu setelah 1 tahun akan dinilai kembali karena telah dianggarkan pada awal tahun. Tapi supaya dikendalikan terus-menerus, maka jangan nanti akhir tahun aja dievaluasinya. Makanya setiap 3 bulan diadakan rapat umum pemegang saham, ditinjau mana yang memang keuntungannya berkurang atau bahkan mungkin rugi, itu tentu perlu dianalisa, diapain gitu untuk masa yang akan datangnya gitu ya. Dengan tiap 3 bulan selalu dievaluasi dan ditinjau bagaimana cara penanganannya, cara perbaikannya, maka kalau begitu maka insya Allah pada akhir tahun itu kalau ada selisih juga ya sedikit selisihnya gitu ya. Itu yang ingin dicapai tentunya. Kan apa yang dianggarkan ya ingin dicapai tentunya. Lalu ada pengukuran tentang perusahaan barang itu apakah sehat atau tidak sehat atau sehat sekali. Nah, ini menurut SK dari Menteri Keuangan nomor 826 tahun 92 ya. Ada 3 hal pengukuran bahwa perusahaan itu sehat atau sehat sekali, khusus pada perusahaan pelayaran ceritanya. Di pertama, rentabilitas. Rentabilitas ini mengukur laba perusahaan, laba bersih, artinya sudah dipotong pajak segala gitu ya. Dibagi total aktivanya. Aktiva itu kekayaan perusahaan. Taruhlah perusahaan kecil misalnya, hanya 100 miliar kekayaannya gitu ya. Tentu kalau perusahaan pelayaran ya triliun-triliun ya biasanya. Tapi kalau perusahaan pelayaran yang kecil aja misalnya hanya punya kekayaan 100 miliar. Dihitung labanya pada suatu saat itu dapat 10 miliar. Berarti 10 miliar dibagi 100 miliar, 10%. Ya termasuk sehat berarti ya. Bahkan kalau lebih dari 12%, sehat sekali. Gitu. Tapi kalau hanya di bawah 8%, kurang sehat. Ya. Nah, pengukuran lainnya likuiditas. Likuiditas itu membandingkan antara aktiva lancar dan hutang lancar. Aktiva lancar itu maksudnya uang-uang tunai yang akan diperoleh dalam 1 tahun. Kalau hutang lancar itu maksudnya hutang-hutang yang harus sudah diselesaikan dalam 1 tahun. Nah, dibandingkan tuh uang-uang yang tersedia dalam 1 tahun ini punya berapa dan hutangnya yang harus diselesaikan dalam 1 tahun ini berapa. Itu kalau pas bisa bayar aja artinya 100% termasuk sehat. Bahkan kalau sampai 150% berarti sehat sekali kalau lebih dari 150% ya. Tapi kalau punya uang lebih sedikit daripada hutang yang harus diselesaikan dalam 1 tahun, kurang sehat berarti. Ya. Pengukuran yang ketiga itu solvabilitas. Solvabilitas itu mengukur membandingkan antara total aset dengan total hutang. Total aset itu kekayaan gitu ya. Dibandingkan dengan total hutang. Ya mungkin aja perusahaan ini punya hutang lancar, yaitu hutang yang harus diselesaikan dalam 1 tahun, atau hutang jangka panjang. Ya. Itu dibandingkan. Tadi contohnya saya bilang punya 100 miliar total aset kekayaan perusahaan itu. Total hutangnya meskipun sampai 50 miliar, itu berarti
20% itu termasuk sehat ceritanya ya. Termasuk sehat kalau sampai 200%. Ya. Apalagi kalau lebih dari 200% itu termasuk sehat sekali. Likuiditas itu ukuran kemampuan membayar hutang, jadi berarti tadi ya solvabilitas kemampuan membayar total hutang kalau itu ya. Tadi hutang 1 tahun, kalau ini total hutang ya. Nah itu antara lain pengukuran bahwa sehat atau tidak perusahaan itu ya. Juga untuk melihat bahwa kita itu termasuk sehat, termasuk bisa menanggulangi anggaran, termasuk anggarannya akan bisa dicapai atau tidak, itu juga tiap akhir tahun perusahaan PLN itu perlu menyelenggarakan rapat kerja bersama kepala cabang, agen, ya. Tentu mereka akan memberikan input-input, memberikan permasalahan-permasalahan itu, permasalahan ini dari tiap cabang dari agen, juga dari para kepala divisi atau dari para direktorat, juga mungkin itu memberikan input-input. Nah itu hendaknya input-input tersebut dipelajari ya. Karena bagaimanapun itu akan dapat menentukan kinerja perusahaan baik atau tidaknya nanti itu ya. Dengan mendengarkan pendapat orang-orang lain juga, apalagi pendapat dari mereka pelaksana-pelaksana, tentu permasalahan juga ya permasalahan yang sebenarnya terjadi. Sehingga berdasarkan input-input mereka tentu akan menjadi perhatian benar bagi bosnya untuk mempertimbangkan ini ya. Itulah gunanya rapat kerja bersama. Bahkan saya juga dalam buku pernah mengemukakan juga nakoda atau KKM, ya apa salahnya lah barangkali tiap 3 bulan itu kumpul dengan para perwiranya. Didengarlah, ada input-input dari mereka, permasalahan-permasalahan dari mereka. Lalu dirundingkan secara bersama bagaimana cara menanggulanginya. Karena pendapat banyak orang itu lebih baik daripada pendapat hanya 1 orang aja. Jadi bukan hanya pada perusahaan, tapi juga di kapal juga mungkin ada baiknya nakoda dengan para perwiranya atau mungkin KKM dengan para engineer-nya membicarakan permasalahan-permasalahan atau input-input dari mereka dan dirundingkan bersama untuk cara penanggulangannya ya. Berikut ini juga ada beberapa input ya yang hanya untuk sekedar diketahui tapi juga ada manfaat ya untuk prosedur ekspor impor ya. Jadi saya ambil materi ini dari bukunya Manajemen Kepelabuhanan yang dibuat oleh Dr. Lasse, pengajar manajemen logistik di ITL Trisakti. Jadi untuk diketahui bahwa produk yang dilarang untuk diekspor, ya berarti oleh kapal juga hendak diingatkan kalau memang barang itu diketahui tidak sesuai, antara lain produk perikanan, arwana, udang-galah, produk kehutanan, ya rotan, kayu diameter lebih dari 30 cm aja tidak boleh diekspor. Bahkan kayu merupakan bantalan kereta api tidak boleh diekspor. Produk pertambangan, ya pasir tanah ini, produk keperkebunan, produk peternakan, kulit mentah itu juga dilarang diekspor. Produk industri, ya sisa atau scrap dari besi tuang atau baja. Barang kuno apalagi itu barang kuno tapi mempunyai nilai budayanya, jangan itu juga diekspor. Ada juga yang boleh diekspor tapi harus terbatas jumlahnya. Misalnya produk peternakan, ya zaman sekarang apalagi ya, rakyat Indonesia makin banyak, tentu butuh banyak hewan juga, karena banyak yang suka daging. Kalau dulu, saya ingat pada tahun 68-69,
banyak juga tuh yang diekspor oleh negara kita ke Hong Kong, lembu, sapi gitu ya. Sekarang boleh, tapi hanya sedikit ya. Produk perkebunan kelapa sawit juga terbatas, produk pertambangan juga terbatas, produk industri pupuk Korea juga terbatas. Artinya boleh diekspor tapi hanya dibatasi jumlah tertentu. Produk impor, ya ini yang dilarang malah diimpor udang. Juga diawasi atau dibatasi jumlahnya. Misalnya gula, beras, alkohol, hasil tembakau, itu dibatasi jumlahnya untuk diimpor. Nah ini terutama yang saya soroti gula tuh. Kok masih ada impor gula ya? Padahal Indonesia ini negara pertanian, tanam tebu di mana aja bisa tumbuh ya. Walaupun airnya kurang. Tapi ya gitu, kenapa kok pabrik gula Jatiwangi dihapus, pabrik gula Kadipaten juga dihapus, malah sekarang jadi supermarket malahan gitu ya. Ya itulah yang saya tidak tahu. Oke, tidak persoalkan itu. Juga dokumen-dokumen kepabeanan. Karena bagaimanapun sebagai warga negara, ya ikutilah peraturan kepabeanan tadi. Oh ya tadi juga mengenai ekspor impor itu ya, itu kan harus ada pemberitahuan ekspor barang dulu kepada Bea Cukai. Bea Cukai tentu akan melarang kalau dari daftar itu ada yang dilarang diekspor. Demikian juga untuk impor, harus ada PIB, pemberitahuan impor barang. Juga kalau dilarang diimpor, ya tentu tidak boleh. Tidak hanya yang boleh aja, tapi tentu para eksportir ya udah tahu itu. Juga ada dokumen pemberitahuan kepada pabean sebagai shipping, ya tentu juga perlu ada pemberitahuan kepada Bea Cukai. Mengenai rencana kedatangan sarana pengangkut itu harus lapor tuh selalu kepada kepabeanan itu. Juga dapat manifest dari pelabuhan muat itu juga lapor kepada Bea Cukai bahwa nanti yang akan dibongkar di sini adalah ini Pak, ini manifestnya. Barang impor yang diangkut lanjut itu juga harus dilaporkan. Misalnya karena pelabuhan yang tersedia untuk menerima kapal asing mungkin hanya Tanjung Priok, Makassar, Semarang, dan Tanjung Perak. Nah, kalau yang datang ke situ mau bawa barang impor, lalu mau diterusin misalnya, karena dibutuhkan juga di pelabuhan-pelabuhan lain, di kota-kota lain, itu harus lapor dulu kepada Sah Bandar juga ya. Untuk barang atau muatan, perlu pemberitahuan ke Bea Cukai, yaitu saya bilang tadi, perlu PIB, pemberitahuan impor barang. Sehingga apa yang disetujui, ya baru boleh diimpor. Demikian juga ada PEB, pemberitahuan ekspor barang. Kalau disetujui, baru boleh diekspor. Ya. Pemberian impor barang tertentu juga tentu harus diberitahukan. Impor barang, penumpang, kru, ya karena mungkin bawa barang, makanya kan kita juga kalau bawa barang keluar pelabuhan itu, ya perlu lapor juga kepada Bea Cukai ya. Apalagi pemasukan barang impor ke kawasan berikat. Saya sudah pernah terangkan tempoh hari. Kawasan berikat itu daerah yang dalam pengawasan Bea Cukai, di mana sengaja barang-barang tertentu dimasukkannya ke kawasan berikat untuk menentukan bayar bea masuknya tidak terlalu tinggi gitu di situ. Ya itulah contohnya saya bilang tempoh hari. Barang-barang yang akan dijadikan mobil supaya harga mobilnya tidak terlalu tinggi, maka ditentukan oleh kawasan berikat, oleh Bea Cukai di kawasan berikat, tidak terlalu tinggi bayar bea masuknya. Ya. Demikian juga mungkin ada bahan-bahan baku yang dikirim dari luar negeri, tapi nanti untuk dijadikan barang ekspor juga, itu juga harus melalui kawasan, melalui Bea Cukai juga. Ya. Juga pengeluaran barang dari penimbunan berikat itu juga harus lapor dulu kepada Bea Cukai. Pemberitahuan ekspor barang apalagi tadi sudah saya terangkan. Juga pemasukan barang asal daerah pabean ke kawasan berikat itu juga harus lapor kepada pabean. Ya.
Ya, oke, kita terusin dulu dikit lagi deh. Kalau ini tentang kinerja logistik atau Logistic Performance Index. Itu artinya kinerja logistik dinilainya sejauh mana prestasinya, kinerjanya itu. Kenapa harus dinilai segala? Karena kinerja logistik itu merupakan cermin kemakmuran bangsa. Oleh karena itu maka paling tidak mengikuti aturan-aturannya lah gitu ya. Atau mungkin juga yang jumlahnya banyak, ya berarti nilai bagus. Makanya dari 160 negara telah dinilai Logistic Performance Index ini pada tahun 2016. Berdasarkan bagaimana pelayanan bea cukainya, bagaimana fasilitas yang tersedia di pelabuhan tersebut, lalu kompetensi, ya, ketepatan waktu juga, ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, Logistic Performance Index Indonesia ini hanya peringkat ke-63, tapi ya lumayan, dari 163 negara kita peringkat ke-63, lumayan lah. Makanya dinilai di Asia Tenggara kita peringkat keempat. Nah, jadi yang sebelah kanan, sebelah kiri itu nomor 1, 2, 3, 4 itu artinya penilaian untuk di Asia Tenggara. Singapura berarti nomor 1, Malaysia nomor 2, ketiga Thailand, keempat Indonesia. Tapi kalau dinilai di dunia, Singapura itu hanya peringkat kelima. Malaysia 32, Thailand 45, Indonesia ke-63. Dalam kemudahan berbisnis, kalau ini juga dinilai secara mendunia. Singapura kedua, Malaysia 23, tapi Indonesia ke-91, jauh sekali dari Malaysia ya, dalam kemudahan berbisnis. Daya saing, ya artinya tentu aja dalam prestasi-prestasi tersebut merupakan peringkat berdaya saing juga. Makanya kita peringkat ke-41 untuk di dunia. Lumayanlah. Dalam hal berdaya saing kita peringkat ke-41. Karena tadi saya bilang kinerja logistik merupakan cermin kemakmuran bangsa, itu juga berarti dapat nilai dari GNI per kapitanya. GNI itu Gross National Income. Artinya pendapatan total tiap orang per tahun itu berapa US dollar gitu. Bayangkan aja di Singapura sampai 52.690 US dollar per orang. Berarti orangnya kaya-kaya di Singapura itu. Ya wajar lah karena kapal aja ribuan kapal tuh keluar masuk pelabuhan. Pelayanan di pelabuhan aja berapa? Belum lagi buka toko itu ini karena banyak orang masuk keluar pelabuhan. Belum lagi usaha-usaha lainnya. Bahkan saya dengar barang-barang yang diekspor oleh Indonesia yang hanya diterusin sampai Singapura, dari Singapura akan dilanjutkan oleh Menteri Pesenin Mancanegara, itu mereka katanya mengambil keuntungan sampai 15% dari barang yang kita jual itu sebelum dikirimkan ke luar negerinya. Dari situ juga berarti mereka dapat uang. Itu makanya Singapura ini kaya-kaya sampai 52.650 US dollar per tahun per orang. Malaysia 10.570, Indonesia 3.440. Berarti hanya sepertiganya dari Malaysia pendapatan per orang Indonesia ini dibandingkan orang Malaysia. Orang Malaysia ya pendapatannya 3 kali lipat kita. Ya tentu aja yang lainnya di bawah kita ceritanya, kecuali Brunei Darussalam, walaupun dia hanya peringkat ke-6 dinilai sebagai Logistic Performance Index-nya, tapi hasilnya 24.862 US dollar. Karena di Brunei Darussalam ini ada sumber minyak yang mereka berarti gratis dapat dari Tuhan, dari Allah, mendapat rezeki tambahan daripada hasil gaji atau hasil kekayaan mereka gitu ya. Sehingga per orangnya 24.892, setengahnya dari Malaysia lah, ya, dari Singapura. Ya. Oke deh, silakan deh Anda aja yang banding-bandingkan sendiri gitu ya. Tapi lumayan Indonesia ini sekarang 3.440 US dollar.
Dulu pada tahun 2005, saya ingat hanya 1.500 US dollar ya, per orang per tahun gitu. Ya. Sekarang tambah penduduk malahan jadi 3.440, 2 kali lipat malahan. Ya. Jadi tambah subur juga lah, tambah makmur juga dibandingkan yang lalu-lalu. Demikian juga urusan pelabuhan, ada yang menilai juga ceritanya prestasi pelabuhan. Artinya prestasi itu bukan dalam penanganannya aja, tapi banyaknya muatan keluar masuk, itu juga merupakan prestasi. Banyaknya kapal keluar masuk pelabuhan, ya, penanganan kecepatan di pelabuhan dan lain-lain. Itu dinilai ceritanya. Jadi ribuan pelabuhan di dunia ini, ada 10 besar pelabuhan dunia, tapi Indonesia tidak termasuk 10 besar. Ya. Jadi Shanghai nomor 1. Kenapa katanya? Karena memang di Shanghai ini karena banyak penduduk Cina ceritanya. Banyak sekali muatan keluar masuk pelabuhan. Banyak juga kapal yang keluar masuk pelabuhan. Tapi juga mereka cukup cekatan, serba cepat juga dalam pengurusannya. Sehingga berprestasi nomor 1 di dunia. Lalu kalau kita tinjau dari 100 besar di dunia, termasuk kita ini. Kalau berdasarkan total volume muatan tiap pelabuhan, kita peringkat ke-94 di Tanjung Priok ini. Tapi ya masih lumayan lah, masih termasuk 100 besar di dunia. Padahal yang namanya pelabuhan itu bukan ribuan lagi, mungkin puluhan ribu pelabuhan di dunia ini. Ya. Tapi kita peringkat ke-94. Apalagi kalau untuk urusan muatan dalam peti kemas, kita peringkat ke-24 di dunia ini. Kalau kita nilai dari 100 besar dunia, kita peringkat ke-24. Berarti di dunia seluruhnya peringkat ke-24 Tanjung Priok ini. Berarti termasuk hebat lah. Memang kita banyak penduduk, tentu banyak muatan ekspor impor juga, tentu banyak muatan dalam peti kemas juga. Bahkan yang pernah saya kemukakan tempoh hari, bahwa tahun 2012 itu hanya ada 12 juta TEUs ya. Tapi nanti pada tahun 2030 akan 40 juta TEUs ceritanya. Di Indonesia, melalui Tanjung Priok ya. Dan di Indonesia totalnya lah untuk muatan dalam peti kemas ini. Itu makanya sekarang juga lumayan udah peringkat ke-24 di seluruh dunia. Ya. Nah, selesai deh. Pertemuan ke-7 selesai, tentu biasalah dilanjutkan dengan soal latihan. Ya. Maka berarti untuk penjelasan pada pertemuan ke-7 ini sekian saja dulu saya sampaikan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.